Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu.
yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberitakan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes,
mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat tahun baru. Semoga tahun ini membawa berkah bagi kita semua. Dan pada hari ini kita merayakan hari raya penampakan Tuhan, di mana Tuhan menampakkan dirinya dengan memberikan tanda kepada para Majus. Itu yang dikisahkan dalam Injil. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga tidak terlepas, hidup kita itu tidak terlepas dari tanda-tanda. Mulai di jalan raya itu ada banyak tanda yang kita sebut tanda rambu-rambu lalu lintas. Ada P yang dicoret, ada S yang dicoret, ada lampu merah, kuning, hijau, di mana tanda itu juga punya artinya masing-masing. Tidak hanya itu, tubuh kita pun itu juga memberikan tanda kepada kita. Misal kalau perutnya keroncongan itu tandanya kalau lapar. Kalau kepalanya pusing itu banyak tandanya. Kadang tagihan itu sudah mendekat, kadang juga ini sudah mau jatuh tempo tetapi tidak ada yang mau dibayarkan. Kadang itu, tetapi juga ada yang menunjukkan kalau pusing itu ada bagian tubuh kita yang tidak beres. Perut juga seperti itu menandakan kalau perutnya mules atau sebagainya. Itu juga merupakan sebuah tanda bagi kita harus melakukan sesuatu. Juga di HP kita pun saja juga ada tandanya. Kalau HP-nya itu berdering atau bergetar, itu kalau pendek ini mungkin pesan singkat. Kalau getarnya atau bunyinya itu panjang, mungkin ini ada orang yang telepon. Jadi hidup kita pun ini dipenuhi dengan tanda, dan kita bisa melihat tanda-tanda di dalam kehidupan kita itu. Bahkan tanda-tanda yang diberikan oleh alam pun kita sudah mulai bisa mengartikannya. Misal seperti ini langitnya kok sudah gelap, ini berarti tandanya mau hujan. Meski belum tentu itu hanya mendung tanpa udan, yo pernah. Atau anginnya juga, ini anginnya seperti ini mau hujan. Itu adalah tanda. Juga dalam dunia rohani, sisi rohani hidup kita ini juga ada tandanya. Sisi rohani yang menunjukkan hubungan kita dengan Allah. Allah itu juga memberikan tanda kepada kita supaya kita bisa menemukan Dia. Kalau di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, ketika kelahiran Yesus, Allah yang menjadi manusia, para Majus itu melihat tanda berupa bintang yang bercahaya dari timur. Ketika mereka melihat tanda ini, perlu untuk melakukan sebuah tindakan. Dan yang dilakukan oleh para Majus itu, ketika mereka melihat tanda berupa bintang ini, mereka langsung tahu bahwa ini raja besar telah lahir. Ini tandanya bintang ini yang bercahaya sangat terang. Lalu mereka memutuskan untuk segera berangkat. Kita pun juga sudah diberi tanda dalam hidup tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, tentang apa yang perlu kita lakukan. Kehadiran Tuhan itu juga kadang disamarkan oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi, oleh suara-suara bujukan-bujukan, kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga tanda yang diberikan Tuhan ini sekiranya menjadi kabur, tidak jelas. Justru yang diikuti adalah tanda dari kesenangan-kesenangan dunia. Misal waktunya untuk doa di lingkungan, tetapi ada pertandingan sepak bola, ada
sinetron yang bagus, ada hal yang ditunggu di televisi, akhirnya tanda dari televisi ini yang diikuti, tanda yang berupa undangan, doa lingkungan, ajaan doa lingkungan itu menjadi diabaikan. Tanda pula ketika kita mengetahui ada tetangga, saudara, kerabat yang membutuhkan bantuan, kita mendengar mereka membutuhkan peneguhan, membutuhkan dikunjungi, tetapi kenikmatan, kesenangan duniawi kadang juga mengaburkan tanda itu. Tetapi ada pula yang bisa dengan jelas merasakan dan melihat tanda itu dan berangkat seperti yang dilakukan oleh para Majus. Tetapi melalui Injil hari ini, ketika kita melihat tanda kehadiran Tuhan, kita diajak untuk berangkat. Setelah berangkat, ini yang penting bahwa itu berarti tandanya kita mau menerima cahaya dari Allah itu, sama seperti para Majus yang menerima cahaya dari sang bintang itu sehingga dia mau berangkat. Berbeda dengan yang dikisahkan selanjutnya, ada Herodes, ada ahli Taurat, ada imam-imam kepala. Meskipun mereka bahkan mereka tahu tempatnya, mereka tidak berangkat. Meskipun mereka tahu waktunya, mereka tidak berangkat. Padahal jarak mereka di tempat Tuhan Yesus lahir itu lebih dekat daripada para Majus ini. Tetapi karena ia tidak mau melihat tanda itu, karena ia lebih mementingkan tanda-tanda duniawi, karena tanda-tanda yang ilahi itu dikabulkan oleh kesenangan dan kenikmatan duniawi, maka ini menjadi pesan bagi kita supaya kita berhati-hati terhadap duniawi, terhadap kesenangan-kesenangan kenikmatan duniawi yang bisa mengaburkan tanda dari Allah sehingga membuat kita tidak mau berangkat. Setelah berangkat, para Majus ini mereka lalu menemukan Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran para Majus itu ketika dalam pemahaman mereka bintang ini menunjukkan raja yang besar yang baru lahir. Tetapi di situ yang dia jumpai hanya seorang anak kecil dibalut kain dan diletakkan di palungan di kandang hewan. Dimana kalau raja itu tempatnya di istana, di rumah yang megah, di tempat yang mewah. Mungkin juga yang ada di sekitarnya itu ada pelayan-pelayannya, tetapi di sana yang ada gembala, hewan ternak, karena yang tempatnya di kandang. Mungkin saja mereka menjadi kurang percaya, tetapi mereka menjadi yakin karena tanda yang diberikan itu berhenti di atas tempat itu, dan tempat itu sesuai dengan apa yang dikisahkan oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, yang sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Nabi. Ini juga menjadi penting karena terkadang kita merasakan kehadiran Tuhan itu dalam sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang istimewa. Roh Kudus hadir itu dalam gegap gempita kemeriahan. Kalau yang sederhana, kalau yang sepi-sepi, kalau yang umatnya yang datang sedikit, ini Roh Kudusnya kurang, ini Tuhannya tidak datang ini, atau Tuhannya belum datang. Atau dalam sebuah peristiwa, ini cuma doa lingkungan, ini Tuhannya yang datang cuma perwakilan. Enggak. Tuhan tetap hadir di situ. Bahkan ketika kita mengunjungi orang yang sangat membutuhkan, yang oleh kebanyakan orang dipandang sebelah mata, orang yang tersingkir, orang yang miskin, yang menderita, di situ juga ada Tuhan di dalam diri orang itu. Ketika kita berjumpa dengannya, kita juga berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan yang lain.
Karena bayangan-bayangan yang kalau Tuhan hadir harus sesuatu yang besar. Kadang juga orang yang diberkati Tuhan itu harus sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan itu hidupnya harus senantiasa enak. Enggak. Ini Yesus sendiri lahir dalam kandang, dibaringkan di palungan. Itu jauh dari rasa enak, rasa nyaman, bahkan jauh dari kata layak dan pantas. Tetapi Tuhan mau hadir di situ. Maka kita pun juga harus mau menjumpai Tuhan dalam peristiwa-peristiwa kecil hidup kita. Kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa yang kadang kita anggap remeh, yang kadang kita anggap ini ini peristiwa yang tidak begitu penting, yang tidak berguna. Ketika kita berpapasan dengan orang mungkin tersenyum itu hal yang sepele, tetapi bisa jadi itu kita berjumpa dengan Tuhan. Pada orang yang kita senyumi, kita tersenyum kepada Tuhan. Ada banyak hal lain lagi dalam peristiwa-peristiwa yang kecil yang menyatakan bahwa kita mau berjumpa dengan Tuhan itu. Maka kita hendaknya dalam setiap peristiwa dalam hidup kita, bahkan yang terkecil, yang dianggap enteng, yang dianggap sepele, mari kita lakukan dengan cinta yang besar, karena di situ pula ada Tuhan yang kita jumpai. Lalu setelah berjumpa dengan Tuhan, yang dilakukan oleh para Majus itu adalah memberikan persembahan berupa emas, dupa, dan mur. Meskipun mereka bisa dikatakan para sarjana, ada yang mengatakan para raja, mereka tidak meminta kepada ini yang datang, ini raja yang agung yang saya datangi ini, atau bahkan mungkin ketika mereka sadar ini Tuhan yang Maha Kuasa yang mau menjadi manusia, lalu ini kesempatan bagi saya untuk meminta. Saya meminta ini daftar permintaan. Mereka tidak melakukan itu, tetapi yang mereka lakukan adalah memberikan persembahan. Maka ini juga menjadi permenungan bagi kita. Apakah ketika kita merayakan Natal, ketika berjumpa dengan Tuhan, itu yang kita lakukan memberikan persembahan juga kepada Tuhan, atau bahkan kita hanya meminta dan meminta? Kalau belum memberikan persembahan, kiranya pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Dan kalau bingung mau memberikan persembahan apa, Injil hari ini sekiranya dapat menjadi inspirasi kita, yakni antara emas, dupa, dan mur. Apa artinya? Emas yang artinya adalah masuk dalam kategori logam mulia, barang yang berharga. Kita diajak untuk mempersembahkan apa yang berharga dalam hidup kita. Kita menempatkan Tuhan di tempat yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita menempatkan Tuhan di posisi yang paling utama di dalam hidup kita. Kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan, itu berarti kita juga harus mau menyediakan waktu untuk Tuhan, bukan menyisakan waktu untuk Tuhan. Menyisakan waktu kalau tidak capek, kalau tidak repot, kalau tidak ada kegiatan lain. Jadi seperti bertemu dengan Tuhan ini untuk mengisi waktu luang, bukan. Tetapi bertemu dengan Tuhan itu karena kebutuhan. Saya mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Lalu yang kedua, dupa ini adalah barang yang digunakan untuk kegiatan ritual, kegiatan rohani, di mana kita diajak untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan melalui tindakan-tindakan rohani yang kita lakukan, melalui doa, melalui mati raga, melalui doa bersama dalam gereja, di lingkungan, maupun juga melalui doa pribadi. Dengan melakukan doa-doa ini berarti kita juga menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kita menjalin kedekatan dengan Tuhan. Persembahan kedekatan inilah yang kita persembahkan kepada Tuhan, bahwa saya mau dekat dengan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah mur. Ini salep untuk biasanya untuk mengobati.
untuk dioleskan kepada luka. Manusia itu terluka karena dosa, dan untuk itu perlu untuk disembuhkan. Sama seperti luka yang perlu disembuhkan akhirnya menjadi sembuh, luka dalam diri rohani manusia itu adalah dosa. Dan untuk mengobatinya, menyembuhkannya itu perlu pertobatan. Maka ini adalah lambang pertobatan. Apabila kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita diajak untuk mempersembahkan diri kita di dalam pertobatan. Bertobatlah. Dan ketika kita melakukan semuanya ini tadi, kita mau berangkat, kita mau bertemu dengan Tuhan, dan kita mau mempersembahkan diri kepada Tuhan. Kiranya itulah yang kita rayakan hari ini, di mana kita memuliakan Tuhan kita. Kita menyatakan diri percaya kepada Allah yang telah menjadi manusia itu, sehingga rahmat yang dibawa oleh Allah ke dunia ini, yakni damai, sejahtera, sukacita, pengampunan, dan kedamaian itu kita terima di dalam hidup kita. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.